Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan kesusastraan Indonesia periode modern. Saya di sini akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Saya sendiri Ronggo Ardianto, NIM 0702012105. Terus yang kedua Nabilatul Rohmah, NIM 0704012192. Dan yang terakhir Umar Faruk, NIM 0701012118. Ya, yang pertama abstrak. Permasalahan penting dalam penulisan sejarah sastra, khususnya sejarah sastra Indonesia modern, adalah menentukan masa awal sebagai kelahirannya. Banyak ahli sastra berpendapat bahwa sastra Indonesia lahir sekitar tahun 1920-an. Pendapat itu dituju sebagai permulaan sastra Indonesia dalam banyak buku sejarah sastra Indonesia modern. Oleh karena itu, Balai Pusaka yang muncul pada untuk itu dianggap tonggak penting dalam sejarah sastra Indonesia meskipun produk kolonial. Kekurangan cermatan dalam pengumpulan data serta pandangan terhadap kelompok tertentu menyebabkan banyak fakta yang terlewatkan sehingga tidak komprehensif menggambarkan perjalanan sastra Indonesia. Pendahuluan. Penulisan sejarah sastra Indonesia sangatlah rumit dan kompleks. Salah satu permasalahan penting dalam penulisan sejarah sastra adalah menentukan masa awal atau kapan sastra Indonesia lahir. Banyak pendapat dan berbagai ahli beserta argumen-argumennya yang menjelaskan awal dari sastra Indonesia. Hal itu menyebabkan titik tolak awal perkembangan kesusastraan Indonesia pun berbeda pula. Perbedaan tersebut juga dalam memandang setiap peristiwa atau persoalan yang kaitannya dengan kehidupan sastra. Akibatnya, sebuah peristiwa dalam pandangan seorang penulis dianggap penting sehingga harus dimasukkan dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Tetapi penulis lain dapat beranggapan berbeda sehingga peristiwa tersebut tidak perlu menjadi catatan dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Selain itu, kekurangan cermatan dalam pengumpulan data serta sikap dan pandangan penulis sejarah sastra menyebabkan tugas-tugas sastra Melayu, Tionghoa, dan bacaan liar yang memperlihatkan produktivitas yang luar biasa luput dalam penulisan sejarah sastra Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan, library research. Kegiatan ini dilakukan dengan menelusuri buku-buku, jurnal, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan karya peristiwa dalam perkembangan sejarah sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang permulaan sastra Indonesia modern. Sastra Indonesia modern merupakan suatu karya-karya sastra yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat modern saat ini. Sastra modern lain setelah munculnya pergerakan nasional atau tidak berada pada zaman dahulu atau zaman sekarang. Peristiwa apa saja yang penanda masa permulaan sastra Indonesia modern? Yaitu menurut para ahlinya, Umar Yunus di dalam karangannya yang berjudul Istilah dan Masa atau Waktu, Sastra Melayu dan Sastra Indonesia, yang termuat dalam majalah Medan Ilmu Pengetahuan pada tahun 1960. Bahwasannya ia berpendapat bahwa sastra Indonesia baru mulai berkembang pada sekitar 28 Oktober
yaitu saat diikrarnya Trisumpah Pemuda. 1933. Pujangga Baru Angkatan 33 pada tahun 1933 sampai 1945. Angkatan yang ketiga pada Angkatan 45 dan seterusnya. Balai Pustaka merupakan perkembangan kesusastraan Indonesia modern, tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka yang awalnya adalah komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat yang didirikan pada tahun 1908. Komisi ini untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada waktu itu. Secara sepihak, Belanda menyebutnya sebagai saudagar kitab yang kurang suci hatinya. Penerbit tidak bertanggung jawab. Agitator dan bacaan liar selain untuk memerangi pengaruh nasionalisme yang sekaligus yang dimulai tumbuh subur di kalangan pemuda belajar. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menyediakan bacaan ringan sehat untuk lulus sekolah rendah yang disarankan Balai Pustaka. Menurut para ahli, menurut Nugroho Noto Susanto membagi periode sastra sebagai berikut. 1. Sastra Melayu Lama. Awal perkembangan sastra Indonesia, tetapi masih menggunakan bahasa Melayu tinggi. Untuk yang kedua, sastra Indonesia modern meliputi masa kebangkitan pada tahun 1920 sampai 1945. Disebut masa kebangkitan karena pelopor perkembangan kesusastraan Indonesia terjadi pada periode ini. Masa perkembangan pada tahun 1945 sampai 1960-an, periode 45 dan periode 50. Kesusastraan Indonesia mengalami berbagai perkembangan, disertai dengan pengaruh sosial dan politik yang semakin kompleks. Menurut para ahli, yang kedua, Bakri Siregar membagi priorisasi sastra ke dalam 4 keyakinan. Untuk yang pertama, periode pertama pada masa abad 20 sampai 1942, yaitu awal perkembangan dunia sastra, dimulai dari sastra Melayu klasik sampai Pujangga Baru. Untuk yang kedua, periode kedua pada tahun 1942 sampai 1945. Perkembangan sastra menjelang kemerdekaan, sastrawan mulai menyelikapi semangat kebangsaan dan karya-karyanya. Di sini saya Umar Faruk akan melanjutkan presentasi dari teman-teman tadi, di mana yang dijelaskan masalah itu ya. Di sini saya akan menjelaskan masalah sastra Melayu. Nah, dalam sastra Melayu di Cina tumbuh dan berkembang sebelum munculnya sastra Indonesia modern akhir abad ke-19 kalau nggak salah. Neo Jolam menyebutkan dalam sastra Indonesia teologi dan menganjurkan agar sastra Melayu teologi yang ia sebut kesastraannya Indo-Tionghoa dikaji di bidang sejarah, kesusastraan dan psikologi. Juga Sumarjo dalam Diri Kasana Sastra Dunia pada tahun 1985 menjelaskan jenis sastra ini diawali dengan terjemahan sastra Tionghoa dan Eropa yang dikerjakan oleh Li Kim Ho. Sastra Melayu teologi pada masa dahulu tidak diperhatikan dalam masalah sastra Indonesia. Nah, salah satu alasannya ialah bahwa karya sastra ini menggunakan bahasa Melayu dalam bahasa Melayu pasar yang dianggap rendah, sementara karya sastra Balai
sastra bala itu pustaka menggunakan bahasa Melayu tinggi yang dianggap sebagai bagian budaya bangsa. Itu yang dipakai. Nah, kalau dia membuktikan gerak kesastraan ini sebelumnya adalah bagian tak terpisah dalam sastra Indonesia. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa Orsekarayatio Tim Jobende di situ karya Gong Pengliang adalah prosa asli pertama kesastraan Melayu Tionghoa yang terbit di tahun 1903 kalau tidak salah. Nah, ini berarti karya-karya telah muncul 20 tahun lebih awal dibandingkan karya sastra Bali Pustaka. Nah, kalau dia memperlihatkan bahwa pers Melayu Tionghoa dan para menyebarluaskan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Indonesia sejak itu. Nah, pada tahun itu kalau nggak salah tahun 1890-an. Nah, bahasa Melayu digunakan pegarang gerakan tidak berbeda dengan bahasa Melayu tahun nasional Indonesia awal abad ke beberapa ya. Nah, karya sastra para peranakan Tionghoa beryatar pada masa 1890-an sampai 1960-an kalau tidak salah. Nah, karya tersebut menggambarkan dinamika yang terjadi semasa puncak penjajahan bagian dan berbeda awal kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Nah, dari sana kita bisa merasakan bagaimana hidup di zaman itu. Nah, bagaimana hubungan sosialnya gitu kan yang terjadi di masa pada waktu itu gitu. Nah, drama dengan meletuskan gunung Krakatau sampai kisah keseharian masyarakat pada krisis ekonomi pada tahun 1930-an. Nah, selain itu terdapat buku tentang pelajaran bahasa Melayu berisi ajaran, pengalaman kata sampai berhasilan. Nah, sumbahnya lain terhadap dunia bacaan adalah Sumbangan lainnya terhadap dunia bacaan adalah model cerita-cerita bersambung gitu, dari awal sampai akhir untuk meringankan beban pembeli dan sekaligus untuk merangkul lebih banyak pembeli. Nah, buku-buku tersebut dijual dengan teknik memecah-mecah buku cerita menjadi beban jilid penerbit Tionghoa dan tidak menetapkan harga berdasarkan, melainkan di situ disesuaikan dengan bukunya. Nah, untuk di sini untuk yang terakhir dalam penjelasan saya itu tentang bacaan yang liar. Bacaan yang liar itu perkembangan, di mana perkembangan kesusastraan Indonesia pada periode awal. Nah, di situ awal muncul sastra Melayu Tionghoa. Di situ Tionghoa sudah muncul, ditandai dengan bacaan kaum yang namanya pergerakan, yang ingin disebut Belanda sebagai bencana liar pada waktu itu. Nah, yang menarik dari perkembangan produksi bacaan tersebut adalah penggunaan Melayu pasar pada waktu itu bisa dihubungkan para pedagang-pedagang yang berkaum yang tidak pernah mengayam pendidikan sekolah dengan pengajaran bahasa Melayu yang baik. Nah, kesimpulan dari yang saya jelaskan bahwasannya dinamika beberapa hal yang terpenting masa awal sastra Indonesia yang dapat dijadikan titik tolak keliaran sastra Indonesia. Di dalam artikel tersebut tulisan ini mencoba untuk memastikan ulang dalam sejarah sastra Indonesia yang umumnya ditulis pada tahun 1920-an dengan karya Balai Pustaka sebagai tengkorak pentingnya dalam penafsiran tersebut dapat menjadikan sejarah sastra Indonesia mundur ke waktu itu sebelum masa sastranya Melayu Tionghoa dan baca lihat pada penghasilan ulang sastra Indonesia menjadi lebih dan berkompetensia. Mungkin dari penjelasan saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan maupun kebenaran mohon dimaafkan dari kelompok kami.